Di sebuah desa terpencil di tepi Sungai Kapuas, Kalimantan, terdapat kisah misterius tentang Puaka Bidai. Makhluk gaib yang seperti tikar dan dapat menggulung mangsanya di sungai, diakini berkeliaran di malam hari di sepanjang sungai. Kisah ini telah menjadi cerita menyeramkan yang dituturkan turun-temurun, dan memasuki setiap benak warga desa dengan ketakutan. Cerita dimulai pada zaman dahulu kala, ketika desa itu masih dihuni oleh komunitas kecil yang hidup harmonis dengan alam sekitar. Sungai Kapuas memberikan sumber kehidupan bagi mereka. Dengan keindahan alam yang mempesona, ada aura misteri yang menyelimuti malam di tepi sungai. Puaka Bidai, menurut cerita lisan, diakini sebagai makhluk jelmaan yang meresahkan dan mengganggu kehidupan warga desa. Makhluk ini dikatakan memiliki penampilan menyeramkan. Tubuh yang berbentuk seperti tikar dengan mata merah menyala dan suara desisan yang membuat bulu kuduk berdiri. Namun, yang paling mencengangkan adalah kemampuan Puaka Bidai untuk berubah bentuk menjadi apapun yang diinginkannya. Setiap malam, penduduk desa merasa terganggu oleh suara-suara aneh yang berasal dari tepi sungai. Ada yang mendengar suara aneh, memanggil-memanggil dari arah sungai. Dan ada pula yang merasakan angin dingin yang tidak wajar melintasi tubuh mereka. Desa itu dibanjiri oleh cerita-cerita misterius tentang penampakan aneh dan peristiwa yang tidak dapat dijelaskan. Salah satu warga desa, seorang pria tua yang dihormati dan disegani, memutuskan untuk mengungkap misteri Puaka Bidai. Pria itu, yang bernama Ki Gede, memulai pencarian panjang untuk menemui seorang dukun yang dianggap paling berpengalaman dalam hal-hal gaib di wilayah itu. Dengan penuh keyakinan, Ki Gede meminta bantuan sang dukun untuk mengusir Puaka Bidai dan membawa ketenangan kembali ke desa. Sang dukun, yang dikenal sebagai Mbah Surya, setuju untuk membantu dan memberikan Ki Gede sebuah jimat khusus yang diakini memiliki kekuatan untuk menghadapi makhluk gaib. Malam itu, bersama-sama dengan Mbah Surya, Ki Gede berjalan menuju tepi sungai. Angin malam membawa desisan menakutkan, dan suara gemuruh air sungai membuat situasi semakin menegangkan. Namun, dengan tekad yang kuat, Ki Gede dan Mbah Surya memulai ritual perlindungan di tepi sungai. Mbah Surya membaca mantra sakti sambil memegang jimat yang bersinar-sinar. Seiring dengan kata-kata gaib yang terlontar, mereka merasakan kehadiran Puaka Bidai semakin kuat. Tiba-tiba, di tengah ritual, terdengar suara desisan keras dan cahaya menyilaukan yang memenuhi malam. Puaka Bidai muncul dalam bentuk yang menakutkan, mencoba menjatuhkan semangat mereka. Namun, jimat yang dipakai oleh Ki Gede bersinar lebih terang, memancarkan aura perlindungan yang kuat. Dengan kekuatan jimat dan keberanian mereka, Ki Gede dan Mbah Surya berhasil mengusir Puaka Bidai. Makhluk itu menghilang dalam kegelapan sungai, dan malam kembali sepi. Warga desa merasakan atmosfer yang berubah, dan rasa takut yang selama ini membelenggu mereka mulai menghilang. Ki Gede dan Mbah Surya kembali ke desa, membawa kabar bahwa Puaka Bidai sudah pergi dari sungai desa mereka. Desa itu kembali hidup dalam ketenangan, melepaskan diri dari bayang-bayang misterius yang pernah melanda mereka. Dengan keberhasilan Ki Gede dan Mbah Surya mengusir Puaka Bidai, desa itu kembali hidup dalam kedamaian yang telah lama hilang. Warga desa berterima kasih kepada mereka atas pengorbanan dan keberanian mereka. Sebagai bentuk rasa kepeduliannya terhadap desa, Ki Gede memutuskan untuk menghabiskan sisa hidupnya menjaga sungai dan memastikan bahwa Puaka Bidai tidak akan mengganggu lagi. Ia meminta bantuan warga desa untuk membentuk kelompok pengawas malam yang akan bergantian menjaga tepi sungai setiap malam. Warga desa pun bersedia membantu dalam upaya ini. Setiap malam, mereka berjaga di tepi sungai dengan obor menyala, siap mengusir Puaka Bidai jika makhluk tersebut mencoba kembali. Kelompok pengawas malam ini menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketenangan desa.
Beberapa tahun berlalu, dan Puaka Bidai tidak pernah muncul lagi. Desa itu menjadi contoh kebersamaan dan keberanian, dan kisah Ki Gede dan Mbah Surya menjadi suri tauladan yang diceritakan dengan bangga oleh para tetua kepada generasi muda. Warga desa belajar bahwa dengan bersatu dan memiliki tekad yang kuat, mereka bisa menghadapi setiap ancaman, bahkan yang berasal dari dunia gaib. Ki Gede menjadi pemimpin spiritual bagi desa, memberikan panduan dan nasihat kepada warga. Kisah itu diabadikan dalam seni dan cerita rakyat, dan menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk generasi yang akan datang. Desa itu melanjutkan perjalanan hidupnya dengan penuh harapan dan keberanian, menatap masa depan yang lebih cerah. Demikianlah sepenggal cerita kisah Puaka Bidai yang ada di Kalimantan. Terima kasih telah menonton video ini, semoga para pemirsa dapat terhibur, dan dapat pula membantu like, komen, share dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan selalu menyajikan cerita hantu di setiap episodenya.